Noel nangis saat berbaju Shopee yang harganya ratusan juta rupiah. Dan kocaknya lagi saat ditemui wartawan, Noel berharap kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat amnesti. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Saya kaget melihat deretan mobil dan motor-motor yang menurut saya harganya sangat mewah, karena 2016-2017 saya melihat Noel ini belum menjadi seseorang seperti itu. Artinya tidak masuk akal kalau seorang wakil menteri bisa dapat harta kekayaan seperti itu. Saya kaget justru di situ kok setelah menjabat seperti ini gitu loh. Itu rasa kaget saya karena dan justru yang terjadi sekarang karena kekurangan uang maka memeras, mengkorupsi untuk mensuplai keinginan wants-nya itu tuh, from needs to wants. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya needs, tetapi dilebih-lebihkan menjadi wants. Wants itulah yang memicu keinginan untuk korupsi, keinginan untuk memperkaya diri. Jadi kita coba lihat bagaimana aspek-aspek ini, bukan sekedar aspek masyarakat kapitalis, tapi masyarakat yang gagal paham tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan kemewahan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Noel juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dia juga meminta maaf kepada istri dan anaknya serta seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, VRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM, kata Ketua KPK Prasetyo Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. Setio menyebutkan 10 tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobi Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Geri Aditya Hermanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker, kemudian Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anita Sari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrul Razi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker, lalu Heri Sutanto selaku Direktur Bina Kelembaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator, Supriyadi selaku Koordinator, serta Temorila dan Miki Mahfud dari pihak PT KM Indonesia. Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar. Uang tersebut berasal dari praktek pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
junto pasal 64 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setio menjelaskan dalam perkara ini KPK menduga ada praktek pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Dari tarif sertifikasi K3 sebesar 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih, kata Setio. KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka. Setio mencontohkan pada tahun 2019-2024, Irfan menerima 69 miliar melalui perantara yang digunakan untuk belanja, DP rumah, serta setoran tunai kepada Gary, Harry, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian Gary diduga menerima 3 miliar sepanjang 2020-2025, terdiri dari setoran tunai senilai 2,73 miliar, transfer dari Irfan sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK 3 dengan total 31,6 juta. Lalu, Subhan diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK 3. Sementara Anita Sari Kusumawati menerima 5,5 miliar pada tahun 2021 dan 2024 dari pihak-pihak perantara. Setio menyebutkan uang tersebut juga mengalir ke penyelenggara negara termasuk Noel selaku Wamenaker senilai 3 miliar, serta Farul Razi dan Harry sebesar 1,5 miliar.